Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Inaya Putri Mayoris dengan NPM 2211031013. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian SPT Form 1771 untuk memenuhi tugas Laboratorium Komputer Perpajakan. Langkah pertama, kita harus buka soal uh, PT Nuaira Pharma Medica. Ini soalnya, kemudian kita buka form SPT-nya. Form SPT-nya ini yang pertama ada di bagian induk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Ini kita bisa isi 08 enter. Kemudian ke bawah sini ini tidak ada yang perlu diisi karena nanti ini akan terisi secara otomatis. Sekarang kita ke bagian induk lanjutan. Nah, di induk lanjutan ini kita perlu mengisi bagian bawah. Di bagian atas ini juga belum ada yang perlu diisi karena ini nanti akan terisi otomatis ya. Jadi kita hanya perlu mengisi di bagian bawah ini tempat dan tanggal. Tempat kita tulis Bandar Lampung, kemudian tanggal bulan tahunnya tanggal 31 bulan 12 2023. Seperti ini. Kemudian setelah lampiran 8A perusahaan industri di induk lanjutan selesai, kita beralih ke lampiran satu. Nah, di lampiran satu yang pertama yang harus kita isi adalah peredaran usahanya. Peredaran usaha dapat kita lihat dari Excel di bagian yang ini, penjualan neto 41.270.000.000. Kembali lagi ke SPT, kita tulis 41.270 kurang 61. Seperti ini, dan yang bawahnya akan terisi otomatis. Kemudian setelah mengisi peredaran usaha, selanjutnya kita mengisi penghasilan dari luar usaha. Ini sebesar 415 juta. 415 kita dapat dilihat dari um, ini, dari jumlah pendapatan luar usaha. Kemudian ini juga ada yang terisi otomatis. Kemudian kita ke penyesuaian fiskal positif yang biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggota. Poin 5A itu kita isi sebesar 30 juta. Kemudian poin 4C penyesuaian fiskal positif, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Poin 5C diisi sebesar 620 juta. Kemudian kita ke bawah, di bagian bawah ini yang perlu diisi ada di poin 5E dan 5F. 5E itu kita isi sebesar 113.500.000, 113.500. Kemudian di poin 5F kita isi sebesar 24 juta. Kemudian di poin 5H kita isi sebesar 5 juta. Kemudian oh maaf, 5H itu 15 juta. Kemudian di poin yang 5L itu kita isi 686 juta. 686. Kemudian kita ke bawah. Di atas ini, di bawah sini kita isi sebesar 85 juta.
Kemudian selanjutnya kita ke ini sudah diisi semua. Selanjutnya kita ke bagian lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini banyak yang harus diisi. Yang pertama itu ini pembelian bahan barang dagangan. Pembelian bahan barang dagangan sebesar 35.550.000. Kemudian di poin yang ke-12, persediaan awal ini 2.500.000.000. Kemudian di poin ke-13, persediaan akhir itu 400 juta. Ini angka-angka di sini kita dapatkan dari Excel, dari sini. Kemudian lanjut biaya usaha lainnya. Yang pertama ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Ini sebesar 1.516.000.000. Kemudian yang kedua biaya transportasi ini sebesar 260 juta. Kemudian poin keempat biaya penyusutan dan amortisasi ini sebesar 165.600.000. 160. Kemudian biaya sewa ini sebesar 160 juta. Kemudian setelah itu biaya royalti ini sebesar 50 juta. Kemudian biaya pemasaran atau promosi ini sebesar 76 juta. Kemudian biaya lainnya itu sebesar 843 juta. 843. Kemudian eh, kemudian di biaya dari luar usaha, poin biaya bunga pinjaman sebesar 20 juta. Kemudian di poin yang biaya lainnya itu sebesar 19 juta. Ini biaya, maksudnya lampiran lampiran 2 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak, perincian harga pokok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial sudah kita lengkapi. Kemudian kita beralih ke lampiran ketiga. Pada lampiran ketiga ini kita mengisi kredit pajak dalam negeri. Yang pertama kita perlu menambahkan kolom, kemudian nama pemotong atau pemungut bisa kita lihat dari soal di bagian berikut. Yang pertama ada dari PT Crispy. Kita ketik di sini PT Crispy. NPWP-nya kita lihat di sini 14.685, 14.685, 14.685, 243.9331, 243.9331.000, enter. Kemudian jenis penghasilannya ini pasal 22, pembelian barang, pembelian
barang oleh bendaharawan. PPh outputnya sebesar 30 juta. Oke, oke. Objek outputnya sebesar PPh-nya sebesar 30. Nomor buktinya kita lihat dari Excel lagi. Nomor buktinya ini. Tanggal buktinya kita lihat tanggal 24 bulan 6 2023. Tanggal 24 Juni 2023. Alamatnya kita lihat di Excel lagi. Alamatnya tidak ada, jadi kita isi strip. NTPN pun kita isi strip. Kemudian data kedua kita tambah lagi. Yang kedua itu ada dari eh yang kedua itu ada dari PT ABC. Ini PT ABC kita isi lagi di sini. PT ABC. Kemudian NPWP-nya PT ABC 13923 192 0332000 enter. Kemudian jenis penghasilannya 123 imbalan. Kemudian objek outputnya eh, sebesar ini. Kemudian PPh outputnya kita lihat di sini. PPh outputnya 34.500. 34.500. Kemudian nomor buktinya kita ambil dari sini lagi. Kemudian tanggal buktinya tanggal 20 bulan 9 2023. Tanggal 10 bulan eh tanggal 20 bulan 9. Bulan 9 tanggal 20. Ini strip, ini strip juga. Kemudian data yang ketiga itu eh, bendahara dan bendahara Kementerian Pertanian. Kita lihat NPWP-nya 00151027331000. Bentar. Jenisnya pembelian barang. Objek outputnya sebesar 200. PPh outputnya kita lihat lagi di sini sebesar 3 juta. Nomor buktinya kita ambil di sini. Tanggal buktinya 12/10/2023. Tanggal 12 Oktober 2023. 12 Oktober. Oke, ini strip. Ini strip. Oke, di lampiran ketiga ini kredit pajak dalam negeri sudah kita penuhi. Kemudian kita beralih ke lampiran keempat. Kemudian di lampiran 4 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan di bagian PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pertama kita mengisi poin ke-1 bunga deposito atau tabungan dan diskonto itu sebesar 45 45 juta. Kemudian di bagian penghasilan bagian 7 penghasilan persewaan atas tanah bangunan sebesar
40 juta. Kemudian di bagian ini sudah kita lengkapi semua. Kemudian kita beralih ke lampiran 5. Kemudian di bagian lampiran 5 daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama, kita isi bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Ini datanya dapat kita lihat di Excel di bagian LPK, ada di bagian ini. Baik, yang pertama kita isi Mandala, alamatnya Mandala di Jalan Arifin Manap nomor 2 Kota Metro. NPWP-nya 03300702331000. Kemudian jumlah modal di setornya ini jumlah modal di setornya sebesar 675 juta. 675 juta. Kemudian kita tambah lagi data yang kedua itu ada si Gugun N, alamatnya dia berada di NPWP-nya 012299856331000. Jumlahnya dia 450. Kemudian yang ketiga, eh dividennya, ini 4530. Di sini 45, di sini 30. Ditambah lagi, ini 0. Tambah yang ketiga ada si Franz. Franz ini alamatnya berada di NPWP Franz 02234115633100. Jumlah modal setor sebesar 375, persenannya sebesar sisanya yaitu 25%, ininya tetap 0. Kemudian setelah bagian A selesai, kita isi bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama, kita isi Gugun N, dengan alamat sama seperti tadi. NPWP juga sama Gugun N, NPWP 0122969965633100. Jabatan dia sebagai Gugun N sebagai direktur. Kemudian data yang kedua itu oleh Franz, alamatnya sama seperti tadi, datanya kita dapat dari Excel.
Alamatnya ini NPWP-nya 0223400000 Jabatan Franz sebagai manajer. Oke. Di lampiran kelima, daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan, dan daftar susunan pengurus dan komisaris telah kita lengkapi. Kemudian kita beralih ke lampiran 6. Kemudian selanjutnya lampiran 6 ini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan yang terakhir daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Yang pertama kita isi bagian A, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Yang pertama kita tambah dulu. Namanya yang pertama Mandala. Alamatnya si Mandala, NPWP-nya 0333000702331000. Rupiahnya sebesar 675. Persenannya seperti yang kita di halaman sebelumnya 45%. Tambah kemudian yang kedua ada si Gugun N. Itu alamatnya kita isi seperti tadi. NPWP Gugun 01229965633100. Rupiahnya dia sebesar 450 tuh dua. Persenannya sebesar 30%. Maaf, 30%. Kemudian poin yang ketiga itu Fra Franz. Alamatnya kita lihat di Excel. NPWP-nya 02234156331000. Rupiahnya sebesar 375. Persenannya sebesar 25%. Kemudian poin yang kedua dan ketiga, poin yang kedua ini bagian B, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan daftar ketiga, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi ini tidak perlu kita isi. Kemudian kita lanjut ke lampiran khusus 1A. Kemudian selanjutnya kita isi di lampiran khusus 1A, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Pertama kita tambah jenis hartanya kelompok bangunan, kelompok hartanya permanen, nama hartanya bulan perolehan ini 1 tahun perolehan ini 2022, harga perolehan sebesar 3, nilai sisa buku fiskal 285, 285. Kemudian metode penyusutan fiskal komersial ini garis lurus.
Kemudian fiskal juga garis lurus penyusunan fiskal tahun ini sebesar 15 catatan sudah beroperasi. Enter. Kemudian kita tambah data. Yang kedua itu kelompok bangunan juga. Kemudian kelompok hartanya permanen, nama harta, bulan perolehan 1/2022, harga perolehan sebesar 1.800.000. Nilai buku fiskal awal 1.710.000. Ini juga garis lurus, ini garis lurus, ini 90. Dan ini di bagian ini daftar penyusunan dan amortisasi fiskal sudah kita lengkapi semuanya. Dan di bagian-bagian bawah seperti lampiran khusus 2A dan lain-lainnya ini tidak ada lagi yang perlu diisi. Kemudian kita lihat lagi ke bagian induk. Ini jadinya sudah terisi lengkap di bagian induk tanggalnya itu kita isi tanggal 31 Desember 2023. Kemudian kita cek lagi di induk di lampiran 3. Hmm, Baik, ini sudah cukup dan nanti kalau mau di-save tinggal CTRL-P lalu itu akan tersimpan dengan format PDF. Baik, sekian penjelasan pengisian form SPT dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.